Film animasi Asterix, The Secret of the Magic Potion yang dirilis pada tahun 2018 membawa kita kembali ke dunia Galia yang legendaris, tempat penduduk desa yang kuat berkat ramuan ajaib yang dibuat oleh penyihir mereka, Getavis Panoramis. Film ini menawarkan kisah yang menggabungkan petualangan, komedi, dan sedikit elemen emosional tentang penerus generasi penyihir yang menjaga keseimbangan kekuatan desa. Awal cerita. Film dimulai dengan adegan yang memperlihatkan penyihir Getavis sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat ramuan ajaib di dalam hutan. Sejak awal, film ini menyajikan atmosfer penuh misteri dan keajaiban yang sudah menjadi ciri khas dunia Asterix. Getavis, dengan ketelitiannya, selalu memastikan bahwa ramuan ajaibnya memiliki kekuatan untuk melindungi desa mereka dari ancaman luar, khususnya dari Kekaisaran Romawi. Dalam salah satu adegan di hutan, Getavis menemukan burung kecil yang jatuh dari sarangnya. Dengan lembut, dia menyelamatkan burung tersebut dan mengembalikannya ke sarang. Namun, insiden yang tak terduga terjadi ketika dahan pohon yang diinjaknya patah, menyebabkan Getavis terjatuh dari ketinggian. Meski ia berpura-pura baik-baik saja, cedera yang dialaminya ternyata cukup serius, terutama di bagian kakinya. Di tempat lain, Asterix dan Obelix terlihat sedang berburu babi hutan. Tanpa sengaja, mereka menemukan Getavis yang terjatuh. Ketika ditanya oleh Asterix apa yang terjadi, Getavis menyangkal bahwa ada masalah dan tetap mengaku baik-baik saja. Namun, rasa sakit yang dirasakannya tidak bisa disembunyikan, terutama ketika dia mencoba berjalan dan kakinya terasa sangat nyeri. Di desa Galia, kehidupan tampak normal. Anak-anak desa bermain dengan riang, termasuk seorang anak bernama Pektin yang belajar sihir dari Getavis. Pektin adalah simbol harapan bagi generasi berikutnya, yang diharapkan bisa melanjutkan tradisi sihir desa. Namun, ketika Pektin ingin menunjukkan keterampilannya pada Getavis, dia malah menemukan Getavis sedang digendong oleh Obelix karena tidak mampu berjalan sendiri. Hal ini menimbulkan kehebohan di kalangan warga desa. Mereka semua penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Getavis. Setelah didesak oleh Asterix dan kepala desa, akhirnya Getavis menceritakan apa yang terjadi. Ia mengungkapkan bahwa seorang penyihir tidak seharusnya jatuh, karena hal itu dianggap sebagai pertanda buruk. Kejatuhannya diartikan sebagai tanda bahwa mungkin sudah saatnya bagi dirinya untuk pensiun. Keputusan pensiun. Kejatuhan tersebut membuat Getavis merasa bahwa waktunya sebagai penyihir utama telah usai. Ketakutannya akan ramuan ajaib jatuh ke tangan yang salah membuatnya semakin yakin untuk pensiun. Ia memutuskan untuk mencari seorang penyihir muda yang layak menggantikan dirinya dan mewarisi resep rahasia ramuan ajaib tersebut. Namun, keputusan ini membuat Asterix kecewa. Baginya, Getavis adalah simbol kekuatan dan perlindungan desa, sehingga kepergiannya terasa seperti ancaman bagi stabilitas desa. Pada malam hari, Getavis mengutus beberapa babi untuk menyampaikan pesan rahasia ke suatu tempat. Babak ini menggambarkan usaha Getavis untuk memastikan bahwa transisi kekuasaan ini dilakukan dengan hati-hati. Sementara itu, Asterix merasa galau karena tidak bisa menerima keputusan Getavis. Dia khawatir jika penyihir yang baru akan menyalahgunakan resep ramuan ajaib dan menyebabkan kehancuran bagi desa. Sementara babi-babi utusan Getavis melakukan perjalanan panjang melalui hutan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kecil yang ditempati oleh seorang penyihir tua, teman lama Getavis. Pesan dari Getavis diteruskan kepada penyihir tua ini, menandai awal dari pencarian penerus yang layak. Pencarian penyihir muda. Beberapa waktu kemudian, Getavis bersama Asterix dan Obelix bersiap-siap untuk pergi mencari penyihir muda. Desa Galia bersatu untuk mencoba membujuk Getavis agar tidak pergi, karena mereka merasa tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Namun, Getavis bersikeras bahwa ramuan ajaib tidak boleh diwariskan kepada orang biasa. Oleh karena itu, ia tetap memutuskan untuk pergi dan memulai pencariannya. Di sisi lain, salah satu babi utusan Getavis terpisah dari kelompoknya dan secara tidak sengaja menemukan gubuk tua di tengah hutan.
Dalam kegelapan, babi tersebut bertemu dengan seorang penyihir lain yang kelak akan memainkan peran penting dalam cerita, Sulfuris. Babi itu menyampaikan pesan dari Getafish, dan Sulfuris pun tertawa licik setelah mendengar kabar tersebut. Di tempat lain, Getafish bersama Asterix dan Obelix melakukan perjalanan ke dalam hutan. Dalam perjalanan mereka, Pektin yang bersemangat secara diam-diam mengikuti mereka, meskipun Asterix marah ketika mengetahui hal tersebut. Pektin memiliki impian besar untuk memamerkan kemampuannya kepada Getafish dan berharap bisa belajar lebih banyak dari sang penyihir. Setelah melewati hutan, mereka tiba di sebuah tempat rahasia di mana teman-teman penyihir Getafish berkumpul untuk menyambutnya. Getafish mengungkapkan maksud kedatangannya, yaitu mencari penerus yang akan mewarisi resep ramuan ajaib. Mendengar hal ini, para penyihir merasa khawatir jika ramuan tersebut jatuh ke tangan yang salah. Kemudian, datanglah Sulfuris, penyihir yang pernah menjadi teman dekat Getafish. Sulfuris memperkenalkan dirinya sebagai penyihir yang siap mengambil alih tugas Getafish. Namun, para penyihir lain tidak setuju karena Sulfuris telah menggunakan sihir terlarang di masa lalu, yang membuatnya dikucilkan. Konflik dengan Sulfuris. Konflik antara Getafish dan Sulfuris memanas. Sulfuris mencoba menghipnotis Asterix untuk mengambil alih kekuatan ramuan ajaib, tetapi usahanya gagal. Asterix, dengan kekuatan fisiknya dan kecerdikannya, tidak terpengaruh oleh sihir Sulfuris. Dengan bantuan dari Obelix, Asterix mengejar Sulfuris hingga penyihir jahat itu melarikan diri. Di tempat lain, salah satu penyihir menceritakan masa lalu Getafish dan Sulfuris. Dulu, mereka adalah teman dekat dan sering bersaing dalam berbagai hal. Namun, segalanya berubah ketika mereka berpartisipasi dalam sebuah pertandingan. Babak selanjutnya dalam Asterix, The Secret of the Magic Potion. ###conflict-baton-telefrix. Setelah dihantui oleh godaan Sulfuris untuk menggunakan sihir terlarang, Telefrix menemukan dirinya terperangkap dalam dilema moral. Di satu sisi, ia merasa tertekan untuk membuktikan dirinya kepada Getafish dan para penyihir lainnya. Di sisi lain, ia tahu bahwa menggunakan sihir terlarang akan mengkhianati semua yang telah diajarkan kepadanya. Sulfuris terus membisikkan janji-janji kekuasaan dan pengakuan, menggambarkan bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat adalah dengan melanggar batasan tradisional sihir yang telah ditetapkan oleh para penyihir baik. Telefrix mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan dan kecemasan kepada Getafish, yang menyadari ada sesuatu yang salah. Getafish mencoba menasihati Telefrix bahwa kekuatan sejati datang dari kesabaran, disiplin, dan kepercayaan diri, bukan dari jalan pintas atau sihir terlarang. Namun, ketidakmampuan Telefrix untuk mengesankan Getafish membuatnya semakin frustrasi, dan ia mulai mempertimbangkan untuk mengikuti jalan gelap yang ditawarkan oleh Sulfuris. Serangan pasukan Romawi. Sementara itu, desa Gallia mengalami serangan yang semakin intens dari pasukan Romawi. Asterix dan Obelix, bersama dengan penduduk desa lainnya, berjuang mati-matian untuk mempertahankan desa mereka. Tanpa pasokan ramuan ajaib yang memadai, kekuatan mereka mulai melemah. Para prajurit Romawi, dipimpin oleh centurion yang kejam, bertekad untuk menghancurkan desa dan merebut ramuan ajaib yang diyakini menjadi sumber kekuatan penduduk Gallia. Di tengah pertempuran, Obelix menunjukkan kehebatannya yang luar biasa meskipun tanpa bantuan ramuan ajaib. Obelix, yang telah terjatuh ke dalam kuali ramuan ketika masih bayi, tetap memiliki kekuatan super yang tidak berkurang meskipun ramuan ajaib semakin menipis. Ia dengan mudah mengalahkan puluhan prajurit Romawi, melemparkan mereka ke udara seperti mainan, sementara Asterix menggunakan kecerdasannya untuk menipu musuh dan menjatuhkan jebakan. Namun, seiring dengan semakin banyaknya pasukan Romawi yang datang, bahkan kekuatan gabungan Asterix dan Obelix mulai kewalahan. Para wanita desa, yang sebelumnya dianggap sebagai pelindung sekunder, mulai mengambil peran lebih besar dalam pertahanan desa. Mereka menggunakan segala macam taktik untuk melawan pasukan Romawi, termasuk melemparkan barang-barang rumah tangga, menggunakan jebakan buatan tangan,
dan bahkan menggunakan sihir kecil yang diajarkan oleh Getafish. Namun, mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan lama tanpa bantuan ramuan ajaib. Pengkhianatan Sulfuris. Di saat yang bersamaan, Sulfuris memutuskan untuk melancarkan rencananya sendiri. Dia diam-diam bekerja sama dengan Kaisar Romawi untuk mencuri resep ramuan ajaib dari Getafish. Sebagai imbalan atas jasanya, Kaisar Romawi berjanji akan memberikan kekuasaan atas seluruh Galia kepada Sulfuris. Sulfuris, yang didorong oleh kecemburuannya terhadap Getafish, dengan senang hati menerima tawaran tersebut dan mulai menyusun rencana untuk menyusup ke desa Galia. Sulfuris memanfaatkan kedekatannya dengan Telephryx untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi dan keamanan ramuan ajaib. Telephryx, yang masih terombang-ambing antara kesetiaan kepada Getafish dan godaan Sulfuris, tanpa sadar memberikan petunjuk penting kepada Sulfuris tentang bagaimana cara mencuri resep rahasia tersebut. Sulfuris merencanakan serangan besar-besaran bersama pasukan Romawi untuk merebut ramuan ajaib saat Getafish dan para penyihir lainnya tidak berada di desa. Di balik layar, Sulfuris juga merancang sebuah jebakan untuk Getafish. Dengan mengirim pesan palsu yang tampaknya berasal dari salah satu sekutu lama Getafish, dia memancing penyihir tua itu ke sebuah hutan terpencil, jauh dari desa. Getafish, yang tidak menyadari tipu muslihat Sulfuris, pergi meninggalkan desa untuk menemui sekutunya itu, hanya untuk menemukan bahwa dia telah dikhianati. Perjalanan Asterix dan Obelix. Sementara Getafish terjebak dalam perangkap Sulfuris, Asterix dan Obelix memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke pegunungan untuk mencari ramuan yang dapat menyelamatkan desa mereka. Berdasarkan petunjuk dari salah satu penyihir tua, mereka mengetahui bahwa ada tumbuhan langka yang hanya tumbuh di pegunungan tinggi, yang dapat digunakan untuk membuat ramuan pengganti sementara ramuan ajaib tidak tersedia. Perjalanan ini penuh dengan tantangan. Asterix dan Obelix harus melewati medan yang sulit, menghadapi binatang buas, dan melawan prajurit Romawi yang berusaha menghentikan mereka. Namun, dengan keberanian dan persahabatan yang kuat, mereka akhirnya berhasil menemukan tanaman langka tersebut di puncak gunung. Setelah berhasil mendapatkan tanaman tersebut, Asterix dan Obelix dengan cepat kembali ke desa. Namun, di tengah jalan, mereka dihadang oleh pasukan Romawi yang telah diperintahkan oleh Sulfuris untuk menghentikan mereka dengan segala cara. Pertempuran sengit terjadi, tetapi Asterix dan Obelix, dengan kekuatan dan kecerdikan mereka, berhasil mengatasi rintangan tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka kembali ke desa. Pertarungan terakhir. Setibanya di desa, Asterix dan Obelix menemukan bahwa situasi semakin kritis. Sulfuris telah memimpin pasukan Romawi untuk menyerang desa, dan pertahanan penduduk desa mulai runtuh. Para prajurit Romawi berhasil mendekati tempat penyimpanan ramuan ajaib, dan Sulfuris bersiap untuk mencuri resep rahasia tersebut. Namun, pada saat-saat kritis ini, Getafish, yang berhasil melarikan diri dari perangkap Sulfuris, kembali ke desa. Dengan bantuan Asterix, Obelix, dan para penyihir lainnya, Getafish menghadapi Sulfuris dalam duel terakhir yang menentukan nasib desa Galia. Sulfuris menggunakan semua kekuatan sihir terlarang yang dimilikinya, mengeluarkan api dan kilat untuk melawan Getafish. Namun, Getafish, dengan kebijaksanaan dan pengalamannya, mampu mengatasi setiap serangan Sulfuris. Dia menggunakan ramuan ajaib yang telah dia buat untuk meningkatkan kekuatan Asterix dan Obelix, yang kemudian bergabung dalam pertarungan melawan Sulfuris.